Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat kepada semua sahabat YouTube, YouTuber pemula ataupun YouTuber yang sudah senior. So, selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan sukses selalu dunia wal akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Beberapa hari yang lalu itu kan saya bikin video dekat tempat kerja kan. Jadi pas kebetulan ada teman kerja ya sama masih orang Jawa juga cuman lain grup. Terus kemudian dia nanya, "Bro, emang bikin YouTube?" Saya bilang, "Iya, baru mulai." Ternyata dia juga bikin YouTube juga. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol kesana kesini sambil istirahat kan. Terus dia bertanya, "Menurut lo mana sih yang lebih baik atau lebih efisien antara video panjang dengan video pendek?" Disitulah kami kemudian berdiskusi yang akhirnya semua diskusi-diskusi itu saya rangkum dan alhamdulillah menjadi sebuah konten sekarang. Nah, menurut saya pribadi sebagai seorang pemula, antara video short dengan video panjang apabila ada sebuah pertanyaan, bagus mana, baik mana antara video short dengan video panjang. Kalau menurut saya pribadi, jadi diibaratkan seperti ini. Kalau misalkan kita dari Jakarta mau ke Surabaya, kalau ingin cepat, jalur darat apa jalur udara? Jelas jawabannya menggunakan pesawat pakai jalur udara. Kan seperti itu. Lantas kalau misalkan kita cuman mau beli rokok di tetangga sebelah, yang di sana kita melewati gang-gang sempit misalkan, ya lebih baiknya kita jalan kaki ketimbang kita pakai mobil. Kan seperti itu. Jadi seperti ini. Jika sahabat membandingkan antara video pendek dengan video panjang, kita harus tahu dulu karena kedua video ini ada bagiannya tersendiri-sendiri. Walaupun toh memang di dalam satu channel itu ada bagian YouTube Short, ada bagian YouTube reguler. Jika teman-teman ingin mengejar 4000 jam tayang atau ingin mengejar jam tayang, maka saya sarankan untuk membuat video panjang, video reguler dengan durasi 10 menit ke atas. Kalau misalkan durasi 5 menit ke bawah atau kurang dari 7 menit, kemungkinan besar sulit untuk mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Kenapa? Karena YouTube akan mungkin sedikit kebingungan untuk suatu saat apabila video itu meledak untuk menempatkan iklannya itu di bagian mana, karena video panjang itu durasinya terlalu pendek. Karena kalau menurut saya reguler itu lebih idealnya videonya antara 20 menit ke bawah, pertengahan 15 menit. Itu kalau menurut saya pribadi. Nah, untuk membuat video panjang ini mungkin akan lebih banyak memakan waktu, ya kan? Tapi kalau bagi yang sudah senior nggak akan banyak memakan waktu. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa, sudah senior, apa yang dia sampaikan itu sudah terekam dalam memorinya dia. Jadi begitu selesai dia merekam video, dia bisa langsung upload videonya. Kenapa? Karena semua yang dia sampaikan itu tidak ada cacat sama sekali, tidak ada harus edit ini, edit itu. Lain dengan kita yang sebagai YouTuber pemula, termasuk saya pribadi. Lantas, apakah video pendek atau video short itu tidak bisa mendapatkan jam tayang? Jawabannya bisa, dengan persyaratan sebagai berikut. Kita sudah terkenal orang, kita seorang artis, wajah kita cantik, ganteng, putih, mulus, dan lain sebagainya yang membuat orang yang begitu ngelihat shot kita itu langsung tertarik. Apabila kita tidak memiliki hal tersebut yang barusan saya sebutkan di atas, jawabannya itu sangat riskan, teman-teman. Jadi ada kemungkinan susah untuk mendapatkan jam tayang dengan video pendek. Jadi kesimpulannya, apabila kita ingin mengejar jam tayang, maka kita harus fokus dengan video panjang. Karena dengan durasi video yang panjang, maka disitulah jam tayang akan terhitung. Adanya jam tayang bersangkutan dengan penonton, berkaitan dengan views. Adanya views karena ada penonton. Kalau nggak ada yang nonton video panjang kita, maka kita tidak akan mendapatkan views. Begitupun dengan video short.
Yang kedua adalah apabila kita ingin mengejar subscriber, maka saya sarankan untuk membuat video short atau video pendek semenarik mungkin. Karena pengalaman saya pribadi, saya pernah mendapatkan subscriber 50 dalam sehari dengan menggunakan video short. Lantas bagaimana Bang? Apakah dengan video reguler, dalam arti dengan video panjang kita akan susah mendapatkan subscriber? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Tergantung dari videonya. Posisikan kita sebagai penonton alami. Apabila kita ngelihat video panjang, kalau toh memang video itu kita sukai, pastinya kita akan klik, komentar, dan subscribe. Begitupun dengan video-video panjang kita. Kenapa? Karena video panjang itu mengarah ke, ibaratnya kalau sekolah itu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, SMP, 1, 2, 3, SMA, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau video panjang itu lebih mengarah ke jam tayang daripada ke subscriber. Tapi ada juga yang mendapatkan subscriber lebih banyak dari video panjang, tergantung dari channelnya siapa, videonya seperti apa. Jadi keduanya tidak bisa disebutkan yang video pendek gampang mendapat subscriber atau yang video panjang susah mendapatkan subscriber. Enggak juga. Cuman ada kemungkinan besar kita sebagai YouTuber pemula itu lebih mudah mendapatkan subscriber itu dari video short. Seperti itu. Selanjutnya adalah tentang kepuasan penonton dengan melihat kedua video tersebut, antara video panjang dan video pendek. Bisa atau tidak video kita ini, antara video panjang dengan video pendek ini, membawa sebuah ketertarikan kepada penonton. Contoh, kalau video panjang menurut saya itu lebih mengarah ke sebuah jadi kita membawa penonton ke arah untuk meresapi, mempelajari, dan menikmati apa yang ada dalam video kita. Kalau misalkan konten kita konten masak, ya mungkin si penonton itu akan melihat cara kita memasak, seperti apa resepnya, dan lain sebagainya. Begitupun dengan konten-konten yang lain, dari mulai jalan-jalan atau vlog atau apalah itu. Seandainya video kita mampu mempunyai daya tarik bagi penonton, maka penonton itu akan menonton video kita dari menit pertama sampai menit akhir. Nah, disitulah kenapa yang saya bilang bahwa video panjang ini lebih mengarah ke jam tayang. Masalah dia mau subscribe, mau like atau gimana, itu nggak ada masalah. Karena apa? Karena jam tayang sudah masuk, kan seperti itu. Bagaimana dengan video pendek? Video yang pendek itu tergantung cara kita. Kalau kita mampu memberi kepuasan dalam sesaat, itu mungkin penonton akan suka. Atau akan kita gantung. Begitu dia mau puas, puncaknya video itu udah habis. Jadi ada sebuah kepenasaran yang mana nantinya si penonton tersebut akan ngeklik video kita, akan subscribe dengan tujuan menantikan video short kita yang berikutnya. Kenapa? Karena video pendek kita mampu membuat dia ngegantung gitu. Jadi nggak puas. Begitu mau puas, videonya sudah habis. Nah, dengan cara seperti itu, kemungkinan video short kita akan banyak disukai dan akan banyak views. Jadi maksudnya bisa nggak kita memuaskan penonton kalau misalkan kita pengen nih penonton langsung puas dengan hanya 1 menit kurang. Nah, bisa nggak kita dengan seperti itu? Jadi suguhkan video yang membuat penonton langsung puas. Besoknya lagi dia pasti akan datang, karena penonton ini berpikir dengan menonton video kita dia merasa mendapatkan kepuasan tersendiri. Atau mungkin kita menggunakan jurus menggantung yang akan kita kaitkan kepada video panjang. Contoh misalkan video kita atau konten kita nih yang di video panjang jalan-jalan, ya kan. Terus video short kita jalan-jalan juga. Jadi di dalam video short ini, begitu kita awalan pertama itu yang akan membuat si penonton itu akan klimaks, ibaratnya itu digantung, maka kita bisa arahkan si penonton ini ke video panjang dengan cara mencantumkan link video panjang kita di dalam video short. Sekarang alhamdulillah udah bisa. Nah, dengan seperti itu, seberapapun panjang durasi kita, apabila penonton itu sudah fanatik, pastinya dia akan
mengejar ke video panjang kita dan akan membuka menonton sampai selesai. Jadi dalam masalah ini antara short dengan panjang itu tergantung bagaimana cara kita memberi kepuasan kepada pelanggan atau kepada penonton. Apakah benar Bang dengan kita memposting video short akan merusak retensi atau views di dalam video panjang? Ini yang banyak saya dengar sebagai YouTuber pemula. Tapi setelah saya pelajari, setelah saya telisik bahwa sebenarnya antara short dengan panjang ini dia memiliki penonton masing-masing. Dalam arti penontonnya video short ya video short, penontonnya video panjang ya penonton video panjang. Akan tetapi ada kemungkinan yang dari penonton video short ini beralih kepada video panjang. Jadi jangan sampai teman-teman mondar-mandir gitu. Maksudnya seperti ini. Kita posting video panjang, penontonnya kurang sepi. Ya emang itu lagi sepi, lagi kurang karena setiap kali kita memposting video panjang itu tidak sama. Hari-harinya menurut saya tidak sama. Ada yang sepi, ada yang sedang, ada yang banyak viewsnya. Posting lagi, ada banyak lagi. Begitu ngelihat channelnya yang lain, dia posting video short, viewsnya ribuan, bikin video short, ya kan? Begitu bikin video short kebetulan sepi, balik lagi ke video panjang. Jadi jangan sampai kita dipusingkan dengan hal tersebut. Jangan sampai pikiran atau otak kita muter-muter antara short panjang, panjang pendek. Kalau masih bingung dalam hal ini, saya sarankan teman-teman membuat channel lain. Dalam arti antara video panjang dengan video pendek itu channelnya berbeda. Menggunakan email yang berbeda, channelnya khusus video pendek. Maksudnya bikin video terpisah dengan channel terpisah dengan email yang terpisah. Jadi panjang khusus panjang, pendek khusus pendek. Di situ teman-teman akan lebih mengetahui mana yang lebih memuaskan antara panjang dengan pendek kepada penonton. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai kita mondar-mandir antara panjang pendek yang akhirnya nanti kita pusing sendiri. Akan tetapi kalau disebut video pendek dalam satu channel bisa merusak dengan video panjang, itu ada kemungkinan nggak tepat juga. Karena apa? Karena pihak YouTube sudah menyediakan itu dalam satu channel. Pada intinya, kalau misalkan kita untuk mengejar jam tayang dalam satu channel nih ya, kalau kita untuk mengejar jam tayang, yang lebih tepatnya adalah video panjang. Kalau kita untuk mengejar subscriber, ini yang untuk masih pemula ya, yang masih belum 1.000 subscriber, maka video short itu lebih tepat untuk mendapatkan subscriber. Jadi dalam hal ini kita nggak usah pusing lagi, nggak usah bingung lagi, enakan yang pendek atau enakan yang panjang. Tinggal pilih. Penonton pun akan memilih kepuasannya tersendiri. Kalau penontonnya suka yang panjang, pasti dia akan memilih yang panjang. Kalau penonton kita sukanya yang pendek dengan kepuasan sesaat, maka mereka akan menonton short yang ada dalam video kita. Kesimpulan akhir adalah antara short dengan panjang, antara video pendek dengan video panjang atau video reguler itu saling mendukung satu sama lain, mempunyai kelebihan tersendiri dan mempunyai kelemahan tersendiri. Kelemahan tersendiri dari video panjang adalah saat kita membuat video panjang sebagai YouTuber pemula akan lebih banyak memakan waktu, akan lebih banyak mengulang atau mengedit karena durasinya yang panjang. Apalagi kalau misalkan kita memori kita ini kurang begitu menyimpan ingatan. Jadi untuk membuat video panjang seringkali kita mengedit agar susunan kata atau apa yang kita sampaikan itu tersusun dan tidak acak-acakan. Kelemahan video pendek kalau menurut saya itu bagaimana cara kita supaya mampu memuaskan pelanggan dengan sesaat atau kurang 1 menit. Kita harus bisa membuat mereka puas. Kelebihannya adalah video panjang akan mudah mendapatkan jam tayang karena durasinya yang lebih dari 5 menit, 7 menit, ataupun 20 menit dan sebagainya. Kelebihan video pendek, kita akan mudah mendapatkan subscriber dengan catatan ini khusus untuk YouTuber pemula ya. Kita sebagai YouTuber pemula yang belum berkembang, yang belum bisa membangun branding kepada diri kita sendiri, kepada channel kita, maka untuk mendapatkan subscriber lebih tepatnya kepada video short, dan untuk menambah jam tayang atau mengejar jam tayang
maka kita lebih baiknya menggunakan video panjang. Akan tetapi kalau kita menelisik dalam hal ini, maka pembuatan video pendek itu lebih susah ketimbang pembuatan video panjang. Karena apa? Dengan durasi yang pendek, dengan durasi yang sesaat, kita harus bisa memuaskan pelanggan atau penonton yang ada di video short. Jadi dengan mempelajari hal ini, kita bisa menghindari ngesotnya video reguler kita karena kita membuat video short. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau belajar, tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula.